Mahfud yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Prabowo. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting, bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di Nah, yang kedua, saya melihat kalau sekedar nominasi, menurut saya penyebutan AHY sebagai cawapres Ganjar itu too good to be true. Terlalu berat. Tetapi too good to be true. Tetapi ya pasti ada maksud ya. Kenapa Mbak Puan menyebut nama AHY di antara 9 nama yang lain? Yeah. Nah, saya menduga ada perubahan strategi yang cantik dari PD Perjuangan, terutama setelah Rakernas PD Perjuangan kemarin. Jadi PD Perjuangan sepertinya mengevaluasi kenapa elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami sedikit penurunan dan mulai disalib oleh Prabowo Subianto, karena PD Perjuangan merasa selama beberapa bulan terakhir terlalu eksklusif, kurang inklusif. Sementara untuk menang dalam konteks Pilpres, PD Perjuangan harus terbuka kepada siapapun, termasuk kepada segmen pendukung partai yang kemungkinan sulit untuk berkoalisi dengan PD Perjuangan sekalipun. Jadi sepertinya PD Perjuangan mulai membidik putaran kedua. Nah, kalau misalnya Demokrat, PKS, Nasdem mengusung Anies Baswedan, dan kalau berdasarkan survei hari ini Anies tidak lolos putaran kedua, maka PD Perjuangan harus agresif mendekati partai-partai pendukung Anies, termasuk Demokrat. Begini, Mbak Puan itu sebenarnya mau menyampaikan, kan selama ini selalu ditanya, 10 orang itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau saya yang menjawab kan tidak tepat. Saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, beliau ketua DPP bidang politik. Beliau sampaikan 6 nama yang ada. Ini bukan rayuan-rayuan politik ya? Atau ganggu-ganggu gitu? Oh, boleh ditanya kepada semua yang bertanya. Kemarin juga dari Kompas TV ada di sana, bahwa Mbak Puan secara spontan menyampaikan jadi tidak mungkin. ada. Bahkan siapa satu lagi itu kepada Mas Ganjar. Oh ya, nama Pak Erlangga Hartarto. Ya, tapi saya enggak tahu kenapa 4 lagi belum dibuka. Mungkin ini ke depan ini dibuka kejutannya 4 itu ya? satu-satu, kan begitu kan. Tetapi artinya begini, kami kan sudah punya calon presiden, Mas Budiman. Tentu berharap, dan Pak Jokowi kemarin kasih masukan supaya kita bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai. Membangun bangsa ini tidak mungkin dengan hanya satu partai. Satu. Kedua, ada juga kemungkinan yang tidak memilih partai. Yang artinya masyarakat umum yang menginginkan Pak Mas Ganjar sebagai calon presiden, tetapi calon wapresnya juga kan penting. Bahwa ini menjadi satu kesatuan duit tunggal. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibu Mega ada 10 nama. Itu yang beliau tangkap dari yang selama ini ada di dengan PKB, dengan Golkar, bahkan juga dengan Gerindra, komunikasi juga dilakukan ya oleh Mbak Puan Maharani. Ada pertemuan dalam waktu dekat? Kalau pertemuan ada, jadi saya minggu yang lalu bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto, dan kemudian kami juga akan atur pertemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog. Dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat
persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden, ternyata sangat positif. Kaisang menyatakan siap maju jadi cawapres. Gimana? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu... Wah, PDI Perjuangan itu menandaskan sebagai partai yang terbuka, bisa bekerja sama dengan elemen partai manapun. Kemudian yang kedua adalah bahwa PDI Perjuangan menyadari membangun bangsa ini tidak bisa sendiri-sendiri, apalagi secara eksklusif begitu ya. Nah maka apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ya, beberapa ada 10 nama-nama ya untuk kandidat sebagai cawapres dengan Mas Ganjar ya, itu memang benar-benar nama yang muncul ya, dan sedang dilakukan penggodokan dan pendalaman. Nah tentu dari 10 nama-nama itu nanti akan dipilih satu ya untuk resmi sebagai pasangan cawapres dari capres PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Nah tentu itulah komitmen PDI Perjuangan ya, bahwa membangun bangsa ini tidak bisa sendiri, dan PDI Perjuangan partai yang terbuka dan tidak eksklusif untuk bekerja sama dengan siapapun. Nah itulah penandasan dari pernyataan oleh Mbak Puan tentang nama-nama calon wakil presiden. Ada dari Golkar, ada dari berbagai partai, bahkan dari kalangan profesional dan lain-lain. Apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Nah, sama, kami juga terus membangun komunikasi dengan siapapun, dengan partai-partai politik manapun, bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada 2 partai utama seperti layaknya Amerika Serikat. Itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi-party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa